Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofia Della Bisa. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian sudah berpartisipasi masuk Zoom pada malam hari ini. Saya akan menjelaskan pelajaran hari ini tentang kewibawaan dalam pendidikan. Pengertian kewibawaan pendidikan yaitu kewibawaan merupakan alat pendidikan yang diaplikasikan oleh guru untuk menjangkau dan keterlibatan anak didik dalam hubungan pendidikan. Kewibawaan ini mengarah kepada kondisi yang arti melakukan guru menyentuh secara positif, konstruktif, dan komprehensif aspek-aspek pendidikan atau kemanusiaan anak didik. Dalam melaksanakan tugas berwibawa ini, seorang guru adalah untuk persoalan kewibawaan, pendidik harus memiliki kewibawaan, keluasan batin dalam menghindari penggunaan kekuasaan lain, yaitu kekuasaan semata-mata pada unsur kewenangan jabatan. Kewibawaan ini justru menjadikan suatu pancaran batin yang dapat menimbulkan pada pihak lain untuk mengakui, menerima, dan mengikuti dengan penuh pengertian atas kebiasaan tersebut. Tetapi tidak sampai itu guru dijadikan sebagai sesuatu yang sangat agung yang terlepas dari kritik. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai guru, hal penting yang harus diperhatikan bagi seorang guru adalah persoalan kewibawaan. Pendidik harus memiliki kewibawaan, kekuasaan batin dalam mendidik dan menghindari penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan semata-mata pada unsur kewenangan jabatan. Kewibawaan justru menjadikan satu pancaran batin yang dapat menimbulkan pada pihak lain untuk mengakui, menerima, dan mengikuti dengan penuh pengertian atas kekuasaan tersebut. Tetapi tidak sampai guru dijadikan sebagai sesuatu yang sangat agung yang terlepas dari kritik. Kewibawaan guru akan lebih berarti jika membuat siswanya dapat melakukan koleksi atau kritik terhadap dirinya. Kewibawaan pendidik. Kewibawaan pendidik hanya dimiliki oleh mereka yang dewasa. Yang dimaksud dengan kedewasaan di sini adalah kedewasaan pikiran. Kedewasaan pikiran hanya akan tercapai oleh individu yang telah melakukan proses atau dialektika dengan realistis sosial yang pernah dilaluinya. Misalnya, ketika masih mahasiswa aktif melakukan diskusi-diskusi dengan berbagai kelompok dalam kampus atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya memacu perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik, atau terlibat dengan advokasi kemahasiswaan. Selanjutnya, ada 3 sendi kewibawaan, yaitu kepercayaan, kasih sayang, dan kemampuan.
Pertama, kepercayaan pendidik harus percaya bahwa dirinya bisa mendidik dan juga harus percaya bahwa peserta didik dapat mengembangkan dirinya sehingga dalam proses pembelajaran guru berfungsi sebagai pembangkit potensi peserta didik. Kedua, kasih sayang. Kasih sayang mengandung makna yaitu menyerahkan diri kepada yang disayangi atau peserta didik dan melakukan proses-proses pembebasan terhadap yang disayangi dalam batasan-batasan yang tidak merugikan peserta didik dan kesediaan untuk berkorban dalam bentuk konkretnya berupa pengabdian dalam kerja. Yang ketiga, kemampuan mendidik dapat dikembangkan melalui beberapa cara, antara lain pengkajian terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, mengambil manfaat dari pengalaman kerja, dan senantiasa mengikuti alur perkembangan ilmu pengetahuan agar guru mengajar sambil belajar hal-hal yang baru. Sehingga guru tidak hanya seperti guru-guru yang pengetahuannya tidak pernah bertambah. Selanjutnya, ada 5 alat pendidikan kewibawaan. Yang pertama yaitu pengakuan dan penerimaan kesadaran. Yang dimaksud di sini yaitu penerimaan dan pengakuan diri terhadap anak didik atas dasar pendidikan atau kemanusiaan anak didik, serta penerimaan dan perilaku anak didik terhadap guru atas dasar status peranan dan kualitas yang tinggi. Kesadaran dan pemahaman tentang hak milik manusia dan dimensi kemanusiaan yang merupakan sikap dasar untuk memperlihatkan kemanusiaan peserta didik melalui pendidikan. Yang kedua, kasih sayang dan kelembutan. Makna di sini yaitu sikap pelakuan dan komunikasi diri terhadap anak didik didasarkan atas hubungan sosial emosional yang dekat, akrab, dan terbuka, dan permisif, konstruktif, yang bersifat pengembangan. Dasar dari suasana hubungan seperti ini adalah love and caring, dengan fokus segala sesuatu diharapkan untuk kepentingan dan kebahagiaan anak didik sesuai dengan prinsip-prinsip humanistik. Yang ketiga, tentang keteladanan dan pengarahan. Kalau dimaksud dengan keteladanan dan pengarahan ini, yaitu keteladanan adalah penampilan positif dan normatif guru yang diterima dan ditiru oleh anak didik. Dasar dari keteladanan ini adalah konformitas sebagai hasil pengaruh sosial dari orang lain, dan yang berpola komprehensi, identification, sampai internalisasi. Yang keempat, penguatan. Penguatan di sini dimaksud yaitu upaya guru untuk menerbitkan tingkah laku positif anak didik melalui bentuk-bentuk pemberian penghargaan secara tepat yang menguatkan pemberian penguatan didasarkan pada kaidah-kaidah perubahan tingkah laku. Dalam proses pembelajaran ini, penguatan atau reinforcement adalah suatu hal yang penting dalam memberikan motivasi yang lebih kuat kepada siswa. Yang kelima, tindakan tegas yang mendidik. Maksudnya di sini yaitu upaya guru untuk mengubah tingkah laku anak didik yang kurang dikehendaki melalui penyadaran anak didik atas keterlibatan dengan tetap menjunjung kemanusiaan anak didik serta tetap menjaga hubungan baik antara anak didik dan guru. Dengan tindakan tegas yang mendidik ini, tindakan yang menghukum yang menimbulkan suasana negatif pada diri anak didik. Pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan peserta didik di sini tidak selayaknya diabaikan atau dibiarkan, melainkan diperhatikan dan ditangani atau diberikan tindakan tegas secara proporsional. Yang dimaksud dengan wibawa di sini yaitu yang perlu dilakukan yaitu sesuai tindakan terhadap kondisi yang berbeda dari setiap siswa. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya
Kalau saya ulangi lagi, mungkin ada teman-teman di Zoom ini yang ingin bertanya atau menanggapi atau yang ingin menambahkan. Assalamualaikum Bella. Bella, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kepada teman di sana. B, suara B Sebelumnya, udah kedengaran? Udah. Ada kedengaran Udah. jelas? Nggak kedengaran, B. Izin bertanya, Bella. Tunggu dulu, Suci. Mungkin kepada Sonia Divana dipersilakan. Sebelumnya, mohon maaf, saya tidak mengaktifkan kamera. Pertanyaan saya, sikap anak yang bagaimana dalam menanggapi kewibawaan pendidik? Baik. Kepada Sonia mungkin bisa catat pertanyaannya di room chat. Kepada Suci Ramadhani dipersilakan. Baik, mungkin kepada Suci Ramadhani ada yang ingin ditanyakan. Kepada teman-teman, ada terdengar suara Bella? Ada, Bella. Dengar, Bel. Oke. Mungkin Suci lagi terkendala sinyal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sonia tadi, bagaimana sikap anak terhadap kewibawaan pendidik. Dalam hal ini, sikap anak terhadap kewibawaan pendidik itu menurut kepada Kolagen. Kolagen itu yaitu seperti mengakui kekuasaan orang lain yang lebih besar karena paksaan, takut, jadi bukan tunduk atau menuruti yang sebenarnya. Sikap tunduk atau patuh ini yang disebut yaitu dengan sadar mengikuti kewibawaan. Artinya mengikuti hak pada orang lain untuk memerintah dirinya dan dirinya merasa sendiri terikat akan memenuhi perintah itu. Jadi kewibawaan dalam kependidikan ini tampak fungsi wibawa pendidikan itu yaitu membawa si anak ke arah pertumbuhan yang kemudian dengan sendirinya mengakui wibawa orang lain dan mau menjalankannya. Mungkin apakah Sonia bisa menerima jawaban dari Bella? Terima kasih atas jawabannya, Bella. Ya, saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putra Kaisa. Adakah teman-teman lain yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bella. Baik, kepada Suci dipersilakan. Baiklah, saya akan bertanya dengan Bella. Jelaskan apa fungsi kewibawaan pendidikan. Terima kasih. Kepada Suci bisa mencatat pertanyaannya di room chat. Assalamualaikum Bella.
Waalaikumsalam. Bella Silakan mau bertanya. baik, kepada Yola dipersilakan. Apa saja faktor-faktor penentu apa saja faktor-faktor penentu kewibawaan pendidik? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yola. Mungkin pertanyaan tadi bisa dicatat di room chat. Izin bertanya, Bella. Baik, kepada Yesi Handayani dipersilakan. Baiklah, izin bertanya kepada Bella. Menurut Bella, apa kaitannya kewibawaan ini dengan kita sebagai lulusan PLS? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yesi. Pertanyaan tadi bisa dicatat di room chat. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Ramadhani tadi, fungsi wibawa kependidikan. Fungsi wibawa kependidikan di sini yaitu untuk membawa si anak ke arah pertumbuhan yang kemudian dengan diri sendirinya mengakui wibawa orang lain dan mau menjalaninya. Jadi penggunaan kewibawaan oleh guru untuk pendidik yaitu di sini untuk menolong dan memimpin anak ke arah kedewasaan atau kemandirian. Baik, kepada Suci mungkin bagaimana jawaban dari Bella? Apakah Suci bisa menerima jawaban dari Bella? Baik, saya menerima jawaban dari Bella. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yola Gusna tadi, yaitu tentang faktor-faktor penentu kewibawaan pendidik. Di sini ada 5 faktor penentu kewibawaan pendidik, yaitu pertama, kasih sayang terhadap anak didik, yang kedua, kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa, dan 3, kedewasaan, 4, identifikasi terhadap anak didik, 5, tanggung jawab pendidikan. Jadi itu saja menurut Bella 5 faktor-faktor penentu kewibawaan pendidik. Mungkin Viola Gusna, apakah bisa menerima jawaban dari Bella? Baik, Bella, Yola mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Baik, beri saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari Yesi Handayani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yesi Handayani. Ini pertanyaannya, apa kaitan kewibawaan ini dengan lulusan PLS? Jadi, kewibawaan itu sangat perlu di masyarakat karena PLS itu sasarannya ke masyarakat. Begitu. Mungkin Yesi Handayani bisa menerima jawaban dari Sofia Banisa.
Sebelumnya, terima kasih kepada Bella jawabannya. Saya menerimanya. Baik, terima kasih kepada Yesi. Baik, itu saja materi saya hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya akhiri, sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.